Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Homo Deus membawa kita ke dalam perjalanan intelektual yang mendalam, membingkai visi yang kaya akan kemungkinan evolusi manusia. Buku ini membangkitkan pemahaman mendalam tentang perubahan yang tengah terjadi di dunia kita dan menggugah pertanyaan tentang tanggung jawab kita, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggali berbagai gagasan yang muncul dalam buku ini, dan merenungkan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Kami akan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam menghadapi masa depan yang pasti datang, dan merenungkan peran kita dalam membentuk takdir manusia yang tak terhindarkan. Homo Deus, seperti yang disajikan oleh Yuval Noah Harari, membuka pintu pandangan kita pada masa depan yang penuh ketidakpastian, tantangan, dan peluang. Buku ini adalah panggilan untuk merenungkan berbagai aspek penting dalam perjalanan manusia menuju masa depan yang semakin kompleks. Dengan pemahaman tentang perubahan yang tengah kita alami, kita diharapkan mampu membentuk pilihan bijak dan bertindak sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab. Melalui tulisan ini, mari bersama-sama menjelajahi pemikiran yang mendalam yang ada di buku Homo Deus, dan merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang. Dalam perjalanan intelektual yang digagas oleh Homo Deus, kita dibimbing untuk merenungkan esensi manusia, teknologi, dan dampaknya dalam dunia yang terus berubah. Harari membuka jendela pandangan kita pada berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan wawasan tentang perkembangan masa lalu, kenyataan saat ini, dan kemungkinan masa depan. Harari mengawali perjalanan ini dengan membahas bagaimana manusia telah berhasil mengatasi berbagai tantangan sepanjang sejarahnya. Manusia, dengan segala pencapaian dan keberhasilannya, telah menjadi dewa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memanipulasi dunia di sekelilingnya. Ini menggugah pertanyaan tentang bagaimana kita harus menggunakan kekuatan besar ini untuk kebaikan bersama dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan etika. Selanjutnya, Harari menjelaskan peran algoritma dalam kehidupan manusia modern. Algoritma, sebagai bahasa dasar dari teknologi, telah menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan dan pengendalian hidup manusia. Buku ini mengingatkan kita untuk lebih bijak dalam memahami dan mengelola teknologi yang semakin menggurita. Harari juga membahas tentang bagaimana manusia telah menjadi sumber data yang berharga. Data yang dikumpulkan tentang manusia dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengendalikan perilaku manusia. Namun, dengan kekuatan data ini juga muncul tantangan dan masalah, terutama terkait dengan privasi dan etika. Perjuangan manusia untuk mencapai keabadian dan mengatasi kematian menjadi perhatian berikutnya. Harari membahas perkembangan di bidang kedokteran dan teknologi yang dapat memperpanjang umur manusia, tetapi juga mengajukan pertanyaan tentang konsekuensi sosial dan etis yang mungkin timbul dari pencapaian ini. Selanjutnya, buku ini membahas upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan. Harari membahas bagaimana manusia sering mencari kebahagiaan melalui pencapaian materi dan kesenangan fisik. Namun, seiring dengan itu, muncul tantangan dan masalah terkait dengan mencari kebahagiaan semata-mata dari hal-hal materi. Konsep kebebasan dalam konteks manusia modern juga menjadi fokus. Harari menjelaskan bagaimana konsep kebebasan telah berkembang seiring waktu dan bagaimana teknologi dan algoritma dapat mempengaruhi kebebasan manusia. Buku ini juga membahas tantangan dan masalah yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi dalam mengendalikan kebebasan manusia. Selanjutnya, Harari membahas upaya manusia untuk mencapai keilahian. Buku ini membahas tentang bagaimana manusia mencari makna dan tujuan hidup melalui agama dan spiritualitas. Namun, buku ini juga membahas tantangan dan masalah yang muncul seiring dengan mencari keilahian dan makna hidup.
Bab tentang ancaman dan tantangan yang dihadapi manusia di masa depan mengingatkan kita pada kewajiban kita untuk mengatasi perubahan iklim, kehancuran lingkungan, dan potensi konflik global. Harari juga membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Harari menutup buku dengan membahas kekuatan dan tanggung jawab manusia dalam menciptakan masa depan mereka sendiri. Dia menekankan pentingnya mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi manusia dan makhluk lainnya. Melalui perjalanan pemikiran yang dalam ini, kita diajak untuk merenung tentang pengaruh teknologi dan perubahan sosial pada kehidupan kita. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam, tetapi juga menggugah pertanyaan tentang nilai-nilai yang kita junjung tinggi dalam menghadapi masa depan yang tak terelakkan ini. Buku ini juga mengajak kita untuk merenungkan peran masyarakat dan pemerintah dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Keputusan kolektif dan kebijakan publik memiliki dampak besar pada arah evolusi manusia. Oleh karena itu, kita harus menggagas solusi yang bijaksana untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan konflik. Selain itu, buku ini memperkuat pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan masa depan. Semakin kita memahami dunia dan teknologi, semakin siap kita menghadapi perubahan yang akan datang. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan literasi menjadi kunci untuk membekali diri kita dengan pengetahuan yang diperlukan. Tidak hanya itu, buku ini juga menekankan peran individu dalam menciptakan perubahan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti mengurangi jejak lingkungan, berkontribusi pada perubahan besar. Buku ini memotivasi kita untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan planet ini. Akhirnya, Homo Deus memberikan gambaran bahwa meskipun kita menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam, kita memiliki potensi besar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan pemahaman, kerja keras, dan tindakan kolektif, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan manusia yang lebih besar. Buku Hariri ini adalah panggilan untuk bertindak dan berpikir lebih jauh, untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif tetapi juga menjadi pembentuk aktif masa depan. Semoga setiap orang yang membaca buku ini merasa terinspirasi untuk berkontribusi pada dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Seiring kita menutup lembaran buku Homo Deus, kita tidak hanya menutup buku itu, tetapi juga membuka mata kita pada masa depan yang tak terelakkan. Buku ini adalah sebuah perjalanan intelektual yang mengajak kita merenung tentang keberadaan, teknologi, dan nilai-nilai manusiawi. Masa depan adalah wilayah yang misterius dan penuh tantangan. Namun, dengan pemahaman, etika, dan kesiapan, kita dapat menjelajahinya dengan penuh keyakinan. Kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik dengan berperan aktif dalam masyarakat, mengembangkan pemikiran kritis, dan menjalani teknologi dengan bijak. Semua perubahan, baik besar maupun kecil, dimulai dari tindakan individu. Setiap usaha dan kontribusi kita memiliki dampak pada jalan evolusi manusia. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengambil langkah bijak dalam menghadapi masa depan yang menantang ini dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi kita semua. Dengan semangat dan kesadaran yang mendalam, mari kita menjalani masa depan dengan tekad untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Buku Homo Deus telah membuka pintu pemahaman dan inspirasi, dan saat kita mengakhiri tulisan ini, kita juga membuka pintu menuju masa depan yang penuh potensi dan harapan. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan yang positif dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Melalui buku Yuval Noah Harari ini, kita diberi kesempatan untuk merenungkan perjalanan panjang manusia dan berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat, teknologi, dan budaya. Buku ini menjadi sebuah kompas yang membimbing kita dalam menjelajahi medan perubahan yang semakin kompleks dan cepat ini. Harari mengajak kita untuk tidak hanya sekedar melihat perubahan sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang. Masa depan yang tak terelakkan adalah suatu tempat di mana kita, sebagai manusia,
memiliki peran penting dalam mengukir jejak dan mengambil kendali atas takdir kita sendiri. Dalam setiap bab buku ini, Harari membawa kita untuk merenung tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa dalam perjalanan evolusi dan perubahan teknologi, kita tidak kehilangan esensi dan nilai-nilai dasar yang menjadikan kita manusia yang beradab. Kemanusiaan, empati, rasa hormat terhadap hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan adalah nilai-nilai yang harus senantiasa kita junjung tinggi. Melalui buku ini, Hariri mengajak kita untuk melihat ke arah masa depan dengan hati yang lapang dan pemikiran yang terbuka. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan kompleks ini, kita harus siap untuk memahami dan menghadapi perubahan dengan bijak. Kesadaran akan dampak sosial, etika, dan moral dari setiap tindakan dan keputusan kita menjadi semakin penting. Pentingnya kerjasama dan komunikasi efektif juga ditekankan dalam buku ini. Kita tidak hanya individu-individu yang berjalan sendiri dalam perjalanan ini, melainkan bagian dari masyarakat global yang saling terkait. Dengan pemahaman yang dalam dan nilai-nilai yang sama, kita dapat mencapai lebih banyak dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Terlepas dari kompleksitas masa depan, kita memiliki potensi besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui pemahaman, kesadaran, dan tindakan bijak, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan manusia yang lebih besar, membawa bersama kita wawasan dan inspirasi yang kita peroleh dari buku ini. Mari menjalani masa depan dengan tekad untuk membawa perubahan positif, menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dalam setiap tindakan, baik kecil maupun besar, kita memiliki peran penting dalam perjalanan evolusi manusia. Oleh karena itu, mari bersama-sama berkontribusi dalam membentuk dunia yang lebih baik, yang menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga buku ini memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan peluang. Membaca buku Homo Deus adalah awal dari sebuah perjalanan intelektual yang memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam tentang konsep masa depan manusia, teknologi, dan peran kita dalam membentuk perubahan yang akan datang. Buku ini mengajak kita untuk merenung, berdiskusi, dan bertindak dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat. Seiring kita merenung tentang konsep-konsep dalam buku ini, kita harus ingat bahwa masa depan adalah wilayah yang penuh potensi dan juga ketidakpastian. Tantangan-tantangan yang muncul, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan konflik global, adalah panggilan bagi kita untuk berkolaborasi dan mencari solusi bersama. Pendidikan dan pengetahuan menjadi senjata yang penting dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks ini. Semakin kita memahami dunia, semakin siap kita dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, literasi, dan pemahaman yang mendalam sangatlah penting. Dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik, peran individu adalah kunci. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti mengurangi jejak lingkungan atau berkontribusi pada kebaikan masyarakat, memiliki dampak yang lebih besar. Buku Homo Deus memotivasi kita untuk menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Saat kita menutup buku ini, kita tidak hanya menutup lembaran halaman, tetapi juga membuka pintu menuju masa depan yang tak terelakkan. Semua tindakan dan keputusan kita hari ini akan membentuk jalan evolusi manusia dan dunia kita. Dengan tekad, pemahaman, dan tindakan yang bijak, kita dapat menjalani masa depan dengan keyakinan untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Masa depan adalah hasil dari tindakan dan keputusan kita hari ini. Mari bersama-sama menjalani perjalanan ini dengan kesadaran yang mendalam tentang tanggung jawab kita sebagai manusia dalam mengelola perubahan yang akan datang. Buku Homo Deus telah memberikan kita pandangan yang mendalam tentang masa depan, dan sekarang kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pemahaman tersebut menjadi tindakan nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Terinspirasi oleh buku ini, semoga kita semua menjadi agen perubahan yang positif dalam menghadapi masa depan yang kompleks ini. Mari bersama-sama menjaga nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keberlanjutan, sambil memanfaatkan potensi teknologi dengan bijak. Dengan semangat dan tekad yang kuat, kita dapat membawa perubahan positif dalam mengukir takdir masa depan yang cerah dan bermakna. Demikian tadi ringkasan buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.